Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 kelas A3 akan mempresentasikan bab 1 sampai 6. Saya Nilo Madedika Dining Ninanti NIM 17 akan mempresentasikan bab 1 sampai 2. Yang dimulai dari bab 1 yaitu latar belakang. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis sebagai sarana pelayanan kesehatan pada dinas kabupaten atau kota. Demi mewujudkan puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang optimal yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dilakukannya suatu perencanaan serta perancangan puskesmas yang terletak di Kecamatan Mengui. Terpilihnya Kecamatan Mengui atas pertimbangan jumlah penduduk yang padat sebanyak 130.020 jiwa dengan jumlah penduduk dengan jumlah ideal penduduk yang membutuhkan satu puskesmas sebanyak 30.000 jiwa serta aksesibilitasi jalan yang tersedia. Melalui perencanaan tersebut, diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. Dengan tujuan untuk mewujudkan puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang optimal, terjangkau dan merata, serta meningkatkan pengetahuan mengenai perencanaan puskesmas di Kecamatan Mengui. Mengenai bab 2, yaitu pada fungsi yang dirancang, pada puskesmas ini dikategorikan sebagai puskesmas fungsi perawatan atau rawat inap. Pada standar regulasi setempat, dalam standar regulasi setempat Kabupaten Bandung, bangunan puskesmas harus memenuhi persyaratan pada sistem penghawaan, pencahayaan, sistem sanitasi, hingga penggunaan bahan bangunan. Pada ekowisata dengan menerapkan ekowisata prinsip konservasi melalui implementasi tradisional khas Mengui dan tema perancangan yang digunakan. Mengenai studi presiden, terdapat dua macam puskesmas sebagai pembanding, yaitu Puskesmas Mengui 2 dan Puskesmas Mengui 3. Keduanya mengkaji 12 kajian yang meliputi setting terhadap bangunan setting bangunan terhadap tapak dan lingkungan, elemen yang dipertahankan, pencapaian ke dalam bangunan, fungsi ruang dan luasan, keberadaan ruang terbuka, pola sirkulasi dan konfigurasi ruang, gaya fasad, strategi penggabungan bangunan, dan desain jalur sirkulasi vertikal. Disimpulkan bahwa Puskesmas Mengui 1 merupakan jenis puskesmas rawat inap dengan fasilitas UGD, apotek, ruang bersalin, loket, ruang tunggu, poli lansia, poli umum, poli anak, poli KIA, poli gigi, poli IMS, gudang obat, gudang logistik, ruang kepala puskesmas, ruang tata usaha puskesmas, perpustakaan, ruang konseling, ruang pertemuan, ruang logistik, ruang rawat inap, ruang taksi, ruang jaga dokter, ruang jaga paramedis, ruang linen, mes paramedis, dapur, ruang genset, dan ruang pengolahan limbah. Sedangkan Puskesmas Mengui 3 merupakan jenis puskesmas non rawat inap dengan fasilitas UGD, apotek, loket, ruang tunggu, poli umum, poli gigi, poli anak, dan ruang tata usaha. Untuk mengimplementasi ke dalam bentuk desain, aspek yang diterapkan melalui presiden antara lain, jenis puskesmas yang dirancang merupakan jenis perawatan atau rawat inap. Ruang yang disediakan meliputi UGD, apotek, ruang bersalin, loket, ruang tunggu, poli lansia, poli umum, poli anak, poli KIA, poli gigi, poli IMS, gudang obat, gudang logistik, ruang kepala puskesmas, ruang tata usaha, ruang konseling, ruang pertemuan, ruang logistik, ruang rawat inap, ruang laktasi, ruang jaga dokter, ruang jaga paramedis, ruang linen, ruang mes paramedis, dapur, ruang genset, dan ruang pengolahan limbah. Sekian presentasi dari saya. Saya Ibu Tuandi Wiratnyana, NIM 108 akan melanjutkan presentasi bab 3 tentang konsep dasar dan tema. Yang pertama, dalam perumusan konsep dasar, kelompok kami menggunakan dua kata kunci, yaitu kesehatan masyarakat dan juga kebudayaan, di mana menghasilkan kesimpulan bahwa konsep dasar yang digunakan adalah healthy with culture, yang dimana dimaksudkan agar menjadi pusat kesehatan masyarakat yang dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang berwawasan budaya setempat, yaitu budaya di Kecamatan Mengui. Sedangkan untuk penjabaran konsep dasar dijabarkan dalam 5 aspek, yaitu pemilihan site, pola massa, sirkulasi, ruang dalam, dan juga ruang luar. Selanjutnya itu adalah untuk tema rancangan. Dalam perumusan, kami di sini menggunakan dua unsur, yaitu unsur modern dan juga tradisional, di mana tema yang sesuai adalah tema neo-vernakular. Sedangkan untuk penjabaran tema rancangan dijabarkan ke dalam bentuk bangunan dan juga ke dalam struktur dan material bangunan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Kadek Statistika akan melanjutkan presentasi bab 4, yaitu program ruang. Yang pertama ada program fungsional, pelaku kegiatan, yaitu ada 3 pelaku kegiatan. Yang pertama, pelaku kegiatan utama, kegiatan penunjang, kegiatan servis. Untuk pelaku kegiatan utama yaitu pengunjung rumah sakit atau pasien, pengunjung yang tidak sakit, yang pelaku kegiatan penunjang, dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, perawat, apoteker, kepala puskesmas, kepala tata usaha, staf dan tata usaha, staf UKM, petugas laboratorium. Untuk pelaku kegiatan servis ada staf kebersihan, staf UGD atau supir ambulan, staf administrasi, petugas linen, petugas laboratorium, petugas MEP. Dan mendapatkan selanjutnya program fungsional yang mendapatkan pelaku kegiatan. Yang pertama dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, dan perawat, apoteker, petugas kepala tata usaha, kepala puskesmas, staf tata usaha, dan mekanik MEP. Yang mendapatkan ruangan yang dihasilkan yaitu ruang pendaftaran rekap medik, ruang tunggu, poli UGD, poli umum, poli KIA, poli anak, poli lansia, poli gigi, poli IMS, dan gudang oksigen, gudang kebersihan, dan ruang linen. Selanjutnya untuk program formansi yaitu penghawaan dan pencahayaan dan staf sifat ruang, fungsi ruang, suasana ruang, dan persyaratan. Untuk pencahayaan dan penghawaannya bisa menggunakan pencahayaan alami buatan. Untuk penghawaan alami yaitu bisa menggunakan jendela atau bukaan, dan yang pencahayaan buatan menggunakan lampu. Untuk penghawaan alami menggunakan ventilasi atau bukaan, dan penghawaan buatan menggunakan AC. Untuk bintang 1 tingkat pencahayaan minimal 100 lux, untuk bintang 2 tingkat pencahayaan minimal 200 lux, dan bintang 3 tingkat pencahayaan minimal 300 lux. Kemudian di sini saya Gusti Ngurah Kembang Yuda, NPM 105, dengan akan menjelaskan tentang program arsitektural. Yang dimana yang pertama ada ruang pendaftaran dan rekam medis dengan total luasan ruang 9 meter persegi. Kemudian ada ruang tunggu dengan luasan ruang total 29 meter persegi. Ada poli umum total luasan ruang 12 meter persegi. Poli KIA 15 meter persegi. Poli anak 24 meter persegi. Poli lansia 18 meter persegi, poli gigi dengan luasan ruang 28 meter persegi, lalu ada poli IMS dengan luasan ruang 22 meter persegi, ada ruang staf tata usaha 19 meter persegi, kemudian apotek dengan luasan ruang 22,5 meter persegi, ada poli UGD 29 meter persegi, ada ruang bersalin 29,7 meter persegi, ada ruang inap pasca bersalin dengan luasan ruang 30,2 meter persegi, kemudian ada ruang rawat inap dengan luasan ruang 17 meter persegi, toilet pengunjung pria 8 meter persegi, toilet pengunjung wanita juga sama 8 meter persegi, kemudian ada toilet dengan ada ruang mes staff 17 meter persegi, toilet pengunjung difabel 7 meter persegi, kemudian ada gudang kebersihan 11 meter persegi, lalu ada dapur dengan luasan ruang 13,5 meter persegi, ada ruang staf UGD dengan luasan ruang 6,55 meter persegi, lalu ada ruang istirahat para medis dengan luasan ruang 31,8 meter persegi, gudang obat 13,7 meter persegi, ada ruang linen dengan total luasan ruang 11,6 meter persegi, ruang kepala tata usaha 8 meter persegi, kemudian ruang kepala puskesmas dengan luasan ruang 8 meter persegi, lalu ada ruang UKM dengan luasan ruang 12 meter persegi, toilet staf pria 8 meter persegi, dan toilet staf wanita 8 meter persegi, kemudian ada ruang bermain untuk anak, luasan ruang 15,05 meter persegi, ada ruang rapat
dengan luasan ruang 67 meter persegi, ada ruang MEP dengan luasan ruang 15 meter persegi, kemudian ada ruang jaga dokter dengan luasan ruang 10 meter persegi, lalu ada gudang logistik 7 meter persegi, gudang oksigen 5 meter persegi, kemudian ada ruang stasi dengan luasan ruang 9 meter persegi, lalu ada ruang vaksin dengan luasan ruang 8 meter persegi, lalu ada polivitisi 11 meter persegi, ada laboratorium 8 meter persegi, ruang konseling 11 meter persegi, dengan luasan total ruangnya didapat adalah 814,3 meter persegi, dan luasan ruang total ditambah sirkulasinya menjadi 1.221,45 meter persegi dengan asumsi parkirnya 756 meter persegi. Di sini saya akan lanjutkan presentasi pada bab 5. Saya Komanggung Sukmada Kusuma, NIM 110. Untuk yang pertama, pemilihan dan pembuatan tapak untuk alternatif site yang pertama, lokasi site berada di Jalan Gusti Ngurah Rai, Desa Kertabana Mumi, Kabupaten Badung, dengan ukuran site 3.138 meter persegi. Kemudian untuk alternatif site yang kedua, berada pada daerah Abian Basi, yaitu tepatnya di Jalan Raya Abian Basi, Kecamatan Mumi, Kabupaten Badung, dengan ukuran site 3.482 meter persegi. Pembuatan alternatif site yang pertama. Di sini untuk aspek pembuatannya, yang pertama itu kesesuaian dengan persyaratan lokasi, yang kedua akses jalan memadai, ketiga kebutuhan terhadap fasilitas puskesmas, empat dampak pada lingkungan sekitar, yang kelima infrastruktur atau tersedianya fasilitas publik, yang dimana penilaiannya dengan range 1-5. Untuk alternatif site yang pertama memiliki akumulasi nilai sebanyak 21. Kemudian untuk alternatif site yang kedua memiliki akumulasi nilai sebanyak 19. Jadi untuk tapak terpilih di sini, tapak terpilihnya yaitu alternatif site yang pertama yang berada di Jalan Gusti Ngurah Rai, Desa Kertabuana Mumi. Di mana untuk potensi site-nya di sini memiliki potensi yang strategis untuk dibangun puskesmas dikarenakan lokasi site yang berada di wilayah yang cukup padat penduduk, di mana lokasi site juga termasuk dalam kawasan pemukiman. Dan untuk aksesibilitasnya menuju site memiliki mobilitas yang cukup padat dan memiliki jalan dengan lebar 8 meter dengan perkerasan aspal yang dapat dilalui mobil, motor, dan transportasi umum. Kemudian untuk kontur site-nya, kesimpulannya, berkaitan dengan kontur maka akan dilakukan cut and fill sesuai kebutuhan agar dapat mengoptimalkan penggunaan lahan terhadap fungsi puskesmas. Kemudian untuk tingkat kebisingan pada site di sini pada bagian barat site memiliki kebisingan tinggi, selatan site memiliki kebisingan yang sedang, dan timur dan utara memiliki kebisingan yang rendah. Dan kesimpulannya, pada area pelayanan puskesmas ditempatkan di bagian site yang memiliki tingkat kebisingan yang rendah agar dapat mengoptimalkan proses pengobatan kesehatan, serta pada daerah yang kebisingannya rendah terdapat view berupa persawahan. Kemudian untuk pergerakan matahari dan arah angin, di sini dapat disimpulkan untuk pergerakan arah matahari dan arah angin pada site, maka dapat disimpulkan bahwa orientasi bangunan dapat menghadap ke arah timur dan dapat ke arah barat dengan catatan tidak banyak bukaan di bagian arah barat untuk menghindari panas matahari sore. Dan untuk bukaan dioptimalkan pada arah timur dan selatan karena arah angin yang cenderung datang dari kedua arah tersebut. Untuk perkerasan dan existing utilitas, di mana pada existing site terdapat trotoar, jalur drainase, tiang listrik, dan tiang telepon. Kemudian untuk kesimpulannya, perletakan gini pada site, untuk jalur drainasenya, dengan adanya saluran drainase pada existing site, maka air hujan yang nantinya berasal dari bangunan dapat langsung dialirkan menuju drainase pada barat site. Kemudian untuk perletakan tiang listrik pada area site akan diletakkan pada area selatan site, dengan daya listrik yang diperlukan untuk puskesmas kurang lebih 3.000 watt. Kemudian untuk perletakan tiang telepon juga berada pada area selatan site. Sekian presentasi dari saya. Saya Ibu Tuan Wiratnyana akan melanjutkan presentasi mengenai bab 6, yaitu schematic design. Yang pertama itulah konsep zoning. Di sini tujuannya untuk menentukan zoning secara makro dan juga mikro, dan didapatkan bahwa zoningnya ada 3 area, yaitu ada yang semi-private, privat, dan juga publik. Yang pertimbangannya itu adalah karakteristik site, kemudian
terhadap kebisingan terhadap site dan juga hubungan ruang. Untuk selanjutnya konsep entrance, itu tujuannya untuk membuat entrance yang mudah dilalui dengan pertimbangan tata letak entrance, kemudian kemudahan akses, dimensi, dan juga konsep dasar, sehingga dihasilkan ada 2 buah entrance, yaitu pintu masuk dan pintu keluar pada sebelah barat side dengan ukuran lebar entrance 5 meter yang dapat dilalui ambulans, sepeda motor, mobil, dan juga sepeda dengan bentuk entrance yaitu kombinasi antara bentuk segitiga dan segi empat dengan material batu bata atau juga batu candi. Kemudian untuk konsep pola massa, di mana pola massa yang bentuk massanya adalah segi empat dengan jumlah massa berjumlah 1 buah massa. Kemudian untuk konsep sirkulasi, di sini ada sirkulasi pengunjung dan juga pengelola dibuat sedemikian rupa agar dapat menunjang kegiatan puskesmas dengan baik. Kemudian untuk konsep ruang luar, di sini analisa lebih banyak ke matahari sehingga untuk softscape sendiri dapat melindungi gedung dari matahari sore, di mana untuk softscape-nya ada tanaman pucuk merah, kamboja, kemudian rumput mutiara, juga pohon ketapang, dan juga ada hardscape berupa paving. Kemudian untuk fasade itu pertimbangannya konsep dasar, aksesibilitas, pergerakan matahari dan orientasi bangunan, dan juga bentuk massa bangunan, di mana pada bagian kaki itu menggunakan tangga atau ram, kemudian pada bagian badan itu ada bukaan berupa pintu dan jendela, dan juga untuk material penutup atap itu dapat berupa genteng keramik, beton, genteng aspal, atau genteng tanah liat. Kemudian untuk konsep ruang dalam itu dipertimbangkan spesifikasi material dan fungsi ruang, sehingga pada ruang-ruang poli dan ruang tindakan itu menggunakan material dinding, lantai, dan plafon yang aman, dan juga untuk ruangan khusus seperti ruangan poli anak itu menggunakan warna yang mencolok agar anak-anak tertarik. Kemudian untuk konsep struktur, yang pertama substruktur, di sini dengan kesimpulan menggunakan fondasi menerus dengan material fondasi batu kali dan juga cor beton tanpa tulangan. Kemudian untuk konsep superstruktur itu menggunakan sistem rangka bidang itu dengan material beton, baja ataupun kayu, dan material digunakan yaitu beton bertulang. Untuk konsep upper struktur itu menggunakan atap atau rangka baja ringan. Kemudian untuk utilitas, di sini ada utilitas yang pertama air bersih, di mana dalam layar itu ada asumsi peletakan skema air bersih, kemudian untuk air kotor atau air buangan, dan di pada layar juga terdapat skemanya peletakan septic tank. Kemudian untuk skema air bekas, pada layar telah tersedia skemanya, dan untuk peletakannya, di sini ada asumsi letak grease step dan juga letak septic tank. Kemudian untuk konsep utilitas lain seperti sampah dan limbah medis, untuk peletakannya bisa dilihat pada layar untuk asumsi peletakan chemical reducer, biofilter septic tank, dan juga peletakan penampungan sementara untuk sampah. Kemudian untuk sistem pencahayaan, itu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan, di mana untuk alami itu memanfaatkan dari bukaan berupa jendela hidup maksudnya, dan juga untuk pencahayaan buatan itu bisa menggunakan lampu. Kemudian untuk sistem penghawaan itu dapat menggunakan penghawaan alami dan penghawaan buatan. Untuk penghawaan alami itu dipertimbangkan sesuai dengan fungsi ruang dan fasilitas ruang, di mana dapat menggunakan ventilasi dan juga dapat menggunakan jendela hidup. Kemudian untuk penghawaan buatan dapat menggunakan AC berupa tipe AC split. Demikian presentasi di kelompok kami, kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih.